kemudian ada Ibu Nelly, ya, ada Ibu Nelly Riana Tambak. Jadi itu guru-guru matematika di SMP Negeri 3 Citerep. Ya, jadi nanti kalian bisa berdiskusi, bisa bertanya untuk urusan matematika kepada kami guru matematika di SMP Negeri 3 Citerep. Ya. Kemudian di kegiatan hari ini, izinkan Bapak share screen dulu. Baik, sudah nampak di layar? Sudah. Sudah, oke. Sudah, Pak, Kegiatan sudah. kita hari ini adalah perkenalan materi matematika di kelas 8, khususnya kelas 85 dan 86 yang Bapak ajar di semester 1 ini tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kelas 8 tahun ini Bapak mengajar kelas 85 dan kelas 86. Dan istimewa untuk kelas 86 sekaligus sebagai wali kelasnya saya. Jadi insya Allah untuk kelas 86 kita akan lebih banyak bertemu ya. Mengawali kegiatan, izinkan Bapak menyampaikan satu kalimat motivasi untuk semuanya. Keberanian yang akan membuka jalan, tetapi konsistensilah yang akan menyelesaikannya. Kata motivasi dari Bong Chandra. Kalian nanti bisa search, cari di internet siapa itu Bong Chandra, yaitu pengusaha muda, motivator juga di Asia, orang Indonesia tapi udah tingkatan Asia. Dia sukses dari bawah sampai kemudian sekarang bisa menjadi orang yang sukses, punya banyak bisnis dan juga sebagai motivator yang handal di Indonesia ya dan di Asia. Dikatakan bahwa keberanian yang akan membuka jalan, tetapi konsistensilah yang akan menyelesaikannya. Jadi memang berat untuk mengawali sesuatu hal. Biasanya kan gitu. Untuk memulai langkah itu kadang kita berat. Ya, contohnya yang paling sederhana, pagi-pagi aja bangun pagi subuh, itu kan susah banget untuk membuka mata. Ya kan? Tetapi begitu kita sudah buka mata, semuanya akan terang, semuanya akan mudah. Jadi memang awalnya itu yang agak susah, tetapi harus ada keberanian untuk melakukannya. Maka keberanian yang akan membuka jalan itu. Tetapi konsistensilah yang akan menyelesaikannya. Jadi kalau kita hanya berani saja, tetapi tidak konsisten untuk menjalankannya, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan. Ya, itu mengawali kegiatan kita. Jadi mohon ini bisa dijadikan sebagai semangat buat kalian semua. Sekaligus perlu Bapak sampaikan bahwa tagline SMP Negeri 3 Citerep tahun pelajaran 2021-2022 ini adalah siap belajar, siap berprestasi. Penekanannya di kata siap. Kalau di kelas 86 kemarin sudah Bapak sampaikan, siap itu mempunyai arti, S-nya adalah semangat, I-nya adalah inisiatif, A-nya adalah aktif, P-nya adalah peduli. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari semangat. Niatkan dulu. Kita harus punya motivasi untuk meraih sesuatu. Harus ada target, maka harus ada semangat. Kemudian harus ada inisiatif. Kita harus bisa menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Harus ada inisiatif. Jadi misalkan dalam pembelajaran, Pak kok belum dimulai? WA gurunya. Bu, ini udah jam pelajarannya, kok belum ada tugas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu salah satu inisiatifnya. Terus kemudian aktif. Selama kegiatan pembelajaran, kalau memang nggak paham, jangan ragu untuk bertanya. Aktiflah untuk bertanya. Ya. Dan terakhir, peduli. Karena bagaimanapun juga di masa sekarang ini, kalau kita nggak peduli, nggak akan ada yang mau bantu kita. Jadi harus ada peduli. Harus saling mengingatkan temannya. Yang belum mengerjakan tugas, kasih tahu. Apalagi kalau misalkan teman kita dekat rumahnya.
Jadi sampaikan kepada mereka untuk rajin mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun itu online. Ya, itu mengawali kegiatan, motivasi dari Bapak, sekaligus Bapak sampaikan kembali bertemu dengan Bapak Aan Julistiwan di kelas 85 dan kelas 86 untuk pembelajaran matematika di tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya Bapak ingin tahu komentar dari kelas 85. Ada yang kelas 85? Ada, Pak. Silakan angkat tangan kelas 85. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Bapak minta Intan. Saya kelas 85, Pak. Intan 8? 85. 85. Silakan 85. Intan. Ya. Kenalkan terlebih dahulu. Intan. Halo, nama saya Intan dari kelas 85. Iya. Intan? Ya, Ketua kelasnya siapa Intan? Bulim. Siapa? Bulim. Ulin. Kok nggak ada absennya? Ulangi, siapa tadi ketua kelasnya? Ketua kelas, Pak. Hah? Bu, kelasnya Riri. Bulim, Pak. Oh, Hah? Riri. Kalau ketua Elohim. besar Iris, Pak. Riris. Riris, Pak. Riris. Kan saya. Riris. Heeh. Oh, Riris. Jelas ya. Oke. Intan, kira-kira di tahun pelajaran baru ini target atau harapan Intan di pembelajaran matematika apa? Bentar. Apa harapan Intan di tahun pembelajaran 2021-2022 ini? Bisa jawab. Kemarin Intan peringkat berapa? Nggak tahu. Hah? Peringkat berapa? Iya, pastinya kan di tahun pelajaran baru ini ada harapan dan target yang diinginkan. Jadi pada saat kita melangkah ke satu jalan, kalau kita nggak punya target, ya percuma. Ya kan, jadi harus ada target. Pak, saya ingin matematikanya lebih jago lagi. Pak, saya ingin matematikanya dapat nilai 100. Pak, saya pengen bisa jawab soal teka-teki matematika misalkan. Itu kan salah satu harapannya seperti itu di pembelajaran matematika ya. Oke, gitu aja deh untuk Intan. Terima kasih Intan. Selanjutnya di kelas 86. Kelas 86 Bapak tunjuk aja langsung. Ketua kelasnya di kelas 8 itu adalah Bunga Safa. Bapak minta suara dari Bunga Safa, silakan bisa diperkenalkan. Terus kemudian sampaikan harapan dan cita-citanya di tahun pelajaran 2001-2022 ini. Ya, Bunga Safa. Iya, Pak. Silakan Bunga Safa perkenalkan, terus kemudian sampaikan komentar atau tanggapannya tentang harapan dan cita-citanya di tahun pelajaran baru ini. Harapannya semoga lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nah, harapan yang mulia, yang bagus ya.
semoga juga yang lainnya juga bisa menjadi lebih baik lagi di tahun pelajaran ini. Oleh karena itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak berikan motivasi dan juga tagline-nya, siap, semangat, inisiatif, aktif, peduli, itu menjadi tips buat kalian supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dan harapkan di tahun pelajaran baru ini. Ya. Baik, Amin. selanjutnya, Amin. Amin. kalau kalian perhatikan gambar ini, bagaimanakah perasaan kalian memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022? Gambar manakah yang mewakili perasaan kalian? Ya, kira-kira emoticon yang manakah yang mewakili perasaan kalian hari ini? Yang mana? Asep? Satu. Satu. Pak, yang satu. Rika, satu. Satu. Riris. Bagaimana perasaan kamu, Riris? Eh, semoga bisa kedepannya lebih makin bisa lagi suka sama matematika. Ya. Semoga bisa berkumpul kembali bersama teman-teman. Amin. Ada lagi? Pengen ngerasain rasanya sekolah. Iya. Masuk ke SMP tapi belum pernah masuk sekolah ya. Belum pernah, Belum Pak. pernah belajar. Iya, Iya. Pak. Belum pernah, Iya, Pak. itu menjadi harapan semua Bapak Ibu guru juga kangen dengan sekolah sebenarnya. Karena kalau pembelajaran jarak jauh terus, itu juga ya kita nggak bisa kita tidak bisa melihat hasilnya secara maksimal ya, tetapi kalau namanya sekolah ya emang harusnya bertemu, ada tatap muka. Nah, makanya kita ganti dengan tatap muka virtual ini, minimal kita bisa saling bertemu sehingga kalau ada apa-apa bisa saling sampaikan ya. Yang pasti perasaan kalian di tahun pelajaran baru ini harus bersemangat. Menghadapi tahun pelajaran baru ini harus bersemangat. Apapun itu kondisi keadaannya harus bersemangat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai perkenalan materi matematikanya. Ada yang bisa jawab? 1 tambah 1 kali 0. Teman-teman? Jangan Putri. 1 tambah 1 kali 0 berapa? 1, Pak. Kok 0? 0 apa 1? 1. 1 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. Nah. 1, Pak. Iya kan? 1 dikalikan 0 itu 0. Jadi perkalian didahulukan, baru tambah. Jadi 1 kali 0 itu 0. Nah, udah kepencet. 1 kali 0, 0. 1 tambah 0-nya 1. Ya. Sering kejebak di sini. Ya. Jadi kalau dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Nah, lihat, berarti ada tanda operasi penjumlahan ya. Harus teliti. Berikutnya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah 10. 1, 2, ada yang bisa jawab? 3. Berapa hasilnya? 20, Pak. Berapa? 25. 55, Pak. 25 kata Intan. Yang lain? 55, Pak. Rekto 50. 5. Dari mana Rekto? Rekto di mana ya? 50. 55, Apa Pak. punya cara yang lebih simpel untuk menjawab soal ini. Jadi kalian bisa gunakan tangan, bisa dihubungkan seperti ini: 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kalian bisa lihat gambar Bapak di
tayangan satunya lagi, karena Bapak ada 2 di situ ya. Jadi tinggal dihubungkan seperti ini, 1 tambah 10, 11, 2 tambah 9, 11, 3 tambah 8, 11, 4 tambah 7, 11, 5 tambah 6, 11. 11-nya ada 5. Jadi cara cepatnya seperti itu. Coba ulangi, hanya dengan menggunakan jari, dihubungkan seperti ini, 1 tambah 10, 2 tambah 9, 3 tambah 8, 4 tambah 7, 5 tambah 6. Masing-masing 11. 11-nya ada 5. 11-nya ada 5. Berarti 5 kali 11, 55. Itu cara yang lebih cepat. Nanti akan kita pelajari di semester ini di materi pola bilangan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau ada gambar pola konfigurasi objek seperti ini. Berapakah banyaknya lingkaran pada pola ke-10? Ada berapakah banyaknya lingkaran pada pola ke-10? Nama lengkapnya siapa? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah bisa menemukan banyak lingkaran pada pola ke-10? Sekarang untuk semuanya nih, teman-teman. Untuk semuanya nih. Untuk pembelajaran matematika ini nanti berapa? Ada 5 bab. Untuk kelas 9 ada 5 bab. Ada yang sudah ketemu? Pertama adalah pangkat dan perangkat. Kemudian bab yang kedua persamaan dan multiplikat. Hampir 1 menit. Bab ketiga transformasi. Bab keempat penguraian dan Ada? penggabungan. Bab kelima adalah bangun ruang keselengkung. 110, Pak. 110. Siapa tuh barusan? Nisrina. Iya. Iya, Nisrina. Caranya gimana, Nisrina? Dihitung satu-satu atau gimana? Halo, Nisrina? Jawaban Nisrina benar, 110. Bisa dibagi ilmunya ke teman-teman yang lain. Jadi kalau kita perhatikan polanya, pola pertama ada 2 lingkaran. Pola kedua ada 6 lingkaran. Pola ketiga ada 12. Jadi kalau kita perhatikan di sini polanya berurut, teratur. Baris pertama 2 lingkaran, ada 2 baris. 1 barisnya 3 lingkaran. Pola ketiga ada 3 baris, 1 barisnya 4 lingkaran. Berarti bisa kita ambil kesimpulan 1 kali 2, pola 1. Pola 2-nya 2 kali 3, ya kan? Pola ketiga 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Berarti pola ke-10, 10 kali 11. 110. Jadi sebenarnya matematika menarik. Hanya dengan seperti ini saja kita sudah belajar. Materinya nanti di pola bilangan. Ya, seperti ini. Berikutnya. Yang kemarin itu, Nah, sekarang yang gambar keempat. Nah, ini kan sering kalian lihat di sosial media, di Facebook, di Instagram, di internet, ada gambar-gambar yang seperti ini. Ada apel, tambah apel, tambah apel, sama dengan 30. Ini kan hal yang menarik di dalam matematika. Kan? Iya. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi matematika disajikan dalam bentuk permainan. Jadi kalau kita lihat, oh berarti ini apelnya satunya berapa? Untuk apelnya? 16.
Apelnya dulu berapa? Ayo. Nilai apelnya 10, Pak. Apelnya 10. Oke, betul. Terus kemudian pisangnya 4. Pisangnya 4. Terus kelapanya Kelapanya 2. kelapanya 2. Nah, berarti sekarang kalau kelapa ditambah apel ditambah pisang 15. jadi berapa? 15. 4 15, 14 kan? 15. Hah? Itu kelapanya 1, Pak. Kelapanya Itu kelapanya 1. 15. Apelnya 1 kan? Berarti 1. 16, Pak, 16. Apel tadi 10. 15. Oke. Apa ulangi? Kelapanya 1. Karena kalau yang di atasnya itu kan kelapa 2, nilainya 2. Berarti 1 kelapa, nilainya 1. Terus kemudian apelnya 10. Berarti 1 tambah 10, 11. Terus kemudian pisangnya, di atas gambarnya ada 4. Yang ditanyakan gambarnya ada 3 pisangnya. Kalau kita lihat loh, pisangnya cuma 3 yang di bawah. Jadi 1 tambah 10 tambah 3, 14. Jadi sebenarnya ini menarik dan butuh ketelitian juga ya. Ini nanti butuh kalau di hitungan matematikanya kita pakai aljabar. Kita pakai persamaan linear 2 variabel. Nanti kita akan belajar dari eliminasi, substitusi, gabungan, pakai grafik juga ya. Jadi nanti kita akan belajar di sini. Jadi dari hal-hal yang kita belajar konsep di matematika nanti bisa diaplikasikan menjadi suatu hal yang menarik. Nah, ini materi matematika di kelas 8 semester 1 ini akan kita pelajari sekaligus dengan waktu pelaksanaannya. Minggu ini kita masih perkenalan materi dilaksanakan di minggu keempat. Ini bukan tanggal 4 Juli ya, tetapi ini minggu keempat. Minggu keempat Juli, berarti minggu terakhir ini kita masih perkenalan materi. Kemudian nanti di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga Agustus, kita masuk materi pola bilangan. Kemudian di minggu keempatnya, di bulan Agustus, kita akan melaksanakan ulangan harian yang pertama. Kemudian lanjut di bulan September, minggu pertama dan minggu kedua, itu materi koordinat Kartesius. Kemudian di minggu ketiga sampai dengan minggu kelima September, itu materi relasi dan fungsi. Dilanjutkan di minggu pertama Oktober, pelaksanaan penilaian tengah semester. Kemudian lanjut lagi di minggu kedua sampai dengan minggu keempat Oktober, itu materinya adalah persamaan garis lurus. Kemudian di minggu pertama bulan November, itu ulangan harian kedua. Dan di minggu kedua sampai dengan minggu keempat November, sistem persamaan linear 2 variabel, dan penilaian akhir semester dilaksanakan di minggu pertama bulan Desember. Kurang lebih itu gambarannya target kita di semester 1 ini, walaupun nanti bisa jadwalnya bisa berubah tergantung keadaan ya, tetapi kurang lebih seperti itu, sehingga kalian nantinya juga bisa persiapkan dan juga bisa mencari materi-materi tambahan di luar yang Bapak sampaikan di internet ataupun di buku yang lain. Ya, ini perkenalan materi di semester 1-nya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita, pembelajaran matematika, kita gunakan 2 aplikasi. Yang pertama Google Classroom, itu sebagai ruang kelas virtual kita. Terus kemudian ditambah dengan grup WA, itu sebagai penghubung dan komunikasi sekaligus pelaksanaan bimbingan di kelas matematika. Ya, jadi linknya sudah ada, jadi mohon bantuannya nanti dibagikan, Bapak juga akan share kembali nanti di kelas kalian masing-masing. Kemudian grup WA-nya juga sudah ada, Bapak tidak tulis di sini, nanti tinggal kalian sampaikan ke teman-teman lain yang belum masuk. Kemudian untuk kontrak belajar di semester ini, bagaimanapun juga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hanya antara murid dan guru. Jadi mohon nanti ini disampaikan juga ke orang tua kalian, ke bapak atau ibu, teh,
Mohon nanti sampaikan Bapak sama Ibu ya. Iya Pak, iya Pak. Kontrak belajar ini, ya, kontrak belajar ini harus ada kesepakatan antara orang tua, murid, dan guru. Sebagai orang tua, mohon nanti sampaikan ke Bapak atau Ibu di rumah. Satu, siap mendukung anak, guru, dan sekolah. Kemudian yang kedua, mendukung peraturan disiplin sekolah. Yang ketiga, memberi tempat yang nyaman untuk belajar. Dan yang keempat adalah mengawasi tugas anak. Jadi orang tua tetap harus melaksanakan pendampingan. Jadi tidak bisa kemudian orang tua lepas tangan, cuma menanyakan PR-nya sudah atau belum, tetap harus diawasi. Sebentar, ini share screen-nya belum ya? Oke, sudah kelihatan tampilan layarnya? Oke, karena tadi ada yang kepencet teman kita. Baik. Berikutnya, kontrak belajar untuk siswa, untuk murid adalah satu, akan belajar dan memberi usaha terbaiknya. Yang kedua, selalu memberi hormat kepada diri sendiri, sekolah, dan juga orang lain. Dan yang ketiga, akan mentaati peraturan kelas dan sekolah. Artinya, kalian tetap akan melaksanakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dengan sebaik-baiknya. Jadi kalaupun tidak melaksanakan berarti pasti akan ada sanksi karena ini sudah menjadi peraturan ya. Jadi mohon ini bisa disepakati bersama. Kemudian sebagai guru insya Allah saya akan memberi hormat kepada semua murid dan keluarganya. Jadi pada siapapun insya Allah akan saya beri hormat. Kemudian yang kedua menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kemudian yang ketiganya adalah membantu seluruh siswa. Jadi tidak ada pengecualian. Siapapun di kelas 85 dan 86 insya Allah kalau memang niatnya baik akan Bapak bantu ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar matematika di tahun pelajaran baru ini. Baik, terakhir tugas yang harus kalian lakukan hari ini adalah menceritakan perasaan kalian masuk kembali di tahun pelajaran baru ini. Bagaimana sih perasaan kalian setelah kemarin liburan, sekarang masuk kembali dan ternyata masuk masih dalam masa pandemi, masih dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Silakan bisa diceritakan. Kemudian yang keduanya adalah harapan dan target kalian yang ingin kalian capai di pembelajaran matematika di semester ini apa sih? Ya, jadi silakan kalian bisa ceritakan, tuliskan. Kemudian yang ketiganya adalah sebutkan seseorang yang menurutmu atau banyaklah terserah. Sebutkan seseorang yang menurutmu akan sangat membantu mewujudkan harapanmu itu. Yang pasti di masa pandemi ini, dan juga kalian sebagai siswa kan tidak bisa. Dalam meraih segala sesuatu, kita tidak mungkin berhasil tanpa ada bantuan orang lain. Oleh karena itu, silakan kalian sebutkan siapa ya kira-kira yang nantinya akan bisa membantu mewujudkan harapan tersebut. Ya. Kemudian, soal nomor 1, 2, 3 ini kalian jawab dalam bentuk poster. Yang keempat, buatlah poster yang mencakup jawabanmu dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Bebas posternya membentuk apa saja. Ya, menurut kreativitasnya masing-masing. Pak, saya lebih suka pakai komputer, suka ngedit-ngedit. Ya udah, pakai komputer jadi edit. Ya. Pak, saya suka pakai HP, pakai aplikasi ini. Diedit. Silakan. Pak, saya suka gambar, pakai pensil, pakai spidol, pakai krayon, pakai apapun, silakan. Bentuknya bebas. Ya. Menurut kreativitasnya masing-masing, menurut bakatnya masing-masing. Yang pasti poster tersebut bisa mewakili jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 3. Ya. Nah, terus kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya melalui Classroom. Nanti Bapak berikan linknya. Ini belum saya tuliskan. Nanti Bapak tuliskan di linknya di Classroom. Dan pengumpulannya terakhir, karena minggu ini kita masih menggunakan jadwal yang lama, maka pengumpulan terakhirnya nanti hari Jumat Bapak ralat, bukan hari Rabu, bukan besok, tetapi hari Jumat
Ya, hari Jumat harus sudah dikumpulkan. Jadi silakan kalian foto, kemudian kirimkan ke classroom. Ya, nanti Bapak berikan linknya. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Pak, tolong Pak ulangi lagi yang tugasnya Pak. Kenapa, Asep? Ulangi lagi yang tugasnya mau di screenshot. Ulangi, suaranya agak kerasan dikit. Ya, gimana, Seth? Tolong ulangi lagi untuk tugasnya mau di screenshot. Diulang yang tadi. Iya Pak, yang tugasnya Pak. Oh, yang tugasnya. Tugasnya nanti Bapak kirim ke mana? Ke classroom, ya. Jadi PowerPoint yang barusan Bapak tampilkan nanti Bapak share juga lewat link Pak. Jadi bisa dilihat di sana. Ya. Kenapa dia? Rika, ada pertanyaan? Grace. Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan, Grace? Nggak ada, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada, jadi materi hari ini yang tadi Bapak sampaikan, Bapak akan posisikan juga di grup classroom. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ, tugasnya bisa kalian baca juga di situ. Terus kemudian syaratnya bahwa untuk pengumpulan tugasnya di hari terakhir hari Jumat. Kalau besok sudah selesai, silakan langsung. Ya, bisa pakai komputer, gambarnya PDF misalkan atau JPEG. Jadi silakan kalau mau dikirim langsung. Ya, misalkan buka foto juga silakan. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung hari ini di kegiatan pembelajaran matematika di pertemuan yang pertama. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, ya, sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran sampai dengan akhir. Dan semoga pandemi ini juga segera selesai, sehingga diharapkan kita semua kita bisa segera melaksanakan kegiatan pembelajaran tetap muka. Mengakhiri kegiatan, silakan bisa dibuka semuanya kamera terakhir. Kita foto bersama dulu, baru kemudian Bapak akhiri, ya. Silakan dibuka kameranya, dibuka semuanya kameranya. Sudah ada Intan yang buka, yang lain belum. Ya, hitungan sampai dengan 5, mohon keikhlasannya. Tuh, tadi disepakati kan jangan dimatikan kameranya, matikan volumenya, suaranya, tetapi jangan matikan kameranya. Ya, itu sebagai salah satu etika dan tata tertib di dalam kegiatan pembelajaran. Silakan nyalakan kameranya. Oke, dinyalakan kameranya. Yuk, dinyalakan semuanya kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Cekrek. Satu lagi, ya. Satu lagi. Dibuka dulu kameranya. 1. Ya, belum buka. 2, 3, 4, 5. Cekrek. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran matematika. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.